الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, alladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-103. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi fid dharain Allahumma amin. Man dhanna infikaka lutfihi an qadrihi fadzalika liqusuri nadhari. Man dhanna infikaka lutfihi an qadrihi, barang siapa yang mengira terputusnya kasih sayang Allah daripada takdirnya yang berat, fadzalika liqusuri nadharihi, maka itu adalah dikarenakan pendeknya, dikarenakan terbatasnya pandangan imannya manusia. Kita ulangi, barang siapa yang mengira terputusnya kasih sayang Allah dari takdir yang berat, dari takdirnya yang berat, maka hal itu dikarenakan terbatasnya atau buruknya pandangan seseorang kepada Allah. Jadi hikmah ini sebenarnya adalah hasil atau kesimpulan daripada hikmah sebelumnya yang berbicara tentang kedudukan bala atau musibah yang menimpa hamba-hamba Allah. Di belakang disebutkan bahwa Allah Tuhan yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita limpahan nikmat hidup selama ini, adalah Tuhan yang sama juga yang memberikan cobaan hidup, yang memberikan takdir yang barangkali secara zahir memberatkan kita. Jadi Tuhan yang sama. Jadi dengan kita mengetahui bahwa selama ini kita sudah hidup di dunia ini puluhan tahun dan mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah yang tidak sanggup kita hitung jumlahnya, dan kita sangat senang dengan itu, maka Dia juga, Tuhan itu juga, yang kemudian di sela-sela nikmat yang Dia berikan kepada kita, Dia berikan juga kepada kita cobaan. Sebagaimana Dia berikan kepada kita banyak sekali takdir-takdir yang sangat enak bagi kita, senang, membuat kita senang, maka Dia juga yang memberikan kita sebagian daripada takdir-takdir yang secara zahir memberatkan kita. Jadi Tuhan yang sama.
Maka oleh karena itu seharusnya kita berhusnudzan. Kalau selama ini Allah terus berikan kita nikmat, berikan kita karunia, kalau kemudian sesekali dia berikan cobaan, berarti itu tanda baik juga. Ya, sebagaimana dia telah berikan nikmat, itu merupakan tanda dia maha pengasih, dia sayang kepada kita, dia baik kepada kita. Maka demikian juga seharusnya saat sesekali Allah berikan cobaan, kita meyakini itu bagian daripada kebaikan Allah kepada kita, bagian daripada lutuf kasih sayang Allah kepada kita, bagian daripada lembutnya Allah kepada kita. Jadi jangan kemudian saat diberikan nikmat kita puji-puji Allah, kita senang kepada Allah, begitu sedikit diberikan cobaan kita berubah. Maka di sini disebutkan pada hikmah ini, barang siapa yang mengira ketika dia ditimpa takdir yang tidak mengenakkan, itu tandanya telah terputus kasih sayang Allah darinya, maka fadzalika liqusuri nadharihi, ini menunjukkan sempitnya cara dia memandang Allah. Artinya kita di sini belajar tauhid agar kita memandang Allah itu tidak sempit. Kita memandang Allah itu secara lebih luas kepada hakikat daripada sifat-sifat dan asma Allah. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu, kata Allah, kalau diuji oleh Allah, ibtalahu, diuji. Dengan apa diuji? Dengan diberikan kemuliaan, diberikan nikmat, dilimpahkan rezeki, dibuat dia mulia di antara manusia, dibesarkan, diberikan rezeki, dimudahkan pintu-pintu rezekinya. Fayaqulu, manusia itu berkata, Rabbi akraman, Allah baik kepadaku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi manusia itu ketika diuji dengan ditahan rezekinya, ditutup pintu rezekinya, dibuat hina, tidak diberikan rezeki, maka manusia itu akan mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan telah menghinakanku. Itu tolak ukur siapa itu? Itu tolak ukur manusia, bukan tolak ukur Allah. Maka cara memahami Allah seperti ini Allah bantah. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak seperti itu. Jadi tidak bermakna ketika enak hidup itu Allah sudah langsung kita berfikir Allah baik kepada kita, begitu hidup tidak enak Allah jahat kepada kita. Itu standar siapa? Itu bukan standar Allah. Maka Allah katakan kalla, tidak seperti itu. Kalau seperti itu standarnya, berarti yang paling buruk di hadapan Allah para rasul, para nabi. Karena para rasul, para nabi, mereka orang yang paling berat cobaannya. Karena Rasulullah mengatakan inna asyaddan nas bala al-anbiya, manusia paling berat cobaannya para nabi, para rasul. Coba siapa yang lebih berat cobaannya melebihi Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, alfasanatin ila khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah. Wa ma amana ma'ahum illa qalil, tidak ada yang beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Dalam riwayat disebutkan 80 orang. Berarti 80 orang dibagi 1000 tahun, menunjukkan dalam 100 tahun tidak ada 10 orang. Berarti dalam 10 tahun tidak bertambah 1 orang. Jadi itu tidak mudah, cobaan yang sangat berat. Sudah 900 tahun, 950 tahun berdakwah, istri dan salah seorang anaknya sendiri tidak ikut, tidak mau dengan Nabi Nuh. Siapa yang punya cobaan hidup lebih berat daripada Nabi Nuh? Kemudian Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan cobaan yang berat sekali.
Nabi Ayub itu seorang nabi yang kaya raya. Dia memang dari keluarga bangsawan Romawi, kaya raya, ya, punya keluarga besar, istri-istri, anak-anak. Tapi Allah uji dengan sakit. Massaniyaddur, kata Nabi Ayub, wahai Allah, aku ditimpa sakit. Maka Nabi Ayub ditinggal oleh seluruh keluarganya, istri-istrinya, kekayaannya hilang semuanya. Main-main penyakit Nabi Ayub. Tapi wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub, engkau hai Allah yang Maha Pengasih. Nabi Ya'qub ditimpa musibah, terjadi konflik dalam keluarganya antara anak-anaknya, sampai membuat Nabi Ya'qub kehilangan salah seorang anak tercintanya, yaitu Nabi Yusuf. Puluhan tahun itu, sampai udah kering air mata Nabi Ya'qub, menangis teringat rindu kepada anaknya Nabi Yusuf. Kemudian lebih parah lagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari kecil sudah dibuang oleh saudara-saudara tirinya. Dibuang kemana? Dibuang ke hutan, ke sumur tua. Kemudian ditemukan sama satu kafilah dalam perjalanan. Jadi dia anak kecil di sumur tua, anak kecil yang tampan, yang ini bisa kita jadikan budak, kita bawa ke pasar di Mesir, kita jual. Karena dulu masih sistem perbudakan, jual beli manusia itu kayak jual beli lembu di pasar. Maka dibawa Nabi Yusuf ke pasar, dijual. Siapa mau beli? Ini budak bagus, masih kecil. Kemudian dari budak dibeli sama keluarga istana. Sampai di istana Nabi Yusuf bekerja sebagai budak, sampai dia tumbuh besar jadi anak muda yang gagah. Begitu dia tumbuh besar jadi anak muda yang gagah, dicoba dengan cobaan yang lebih berat. Dia difitnah menggoda istri pejabat negara Al-Aziz. Fitnah yang keji. Kemudian tidak selesai fitnah, ujungnya Nabi Yusuf masuk penjara. Itu pun tidak sebentar. Jadi Nabi Yusuf itu dalam cobaan Allah dari kecil sampai dia itu mau tua. Dibuang, dijadikan budak, difitnah, dipenjara. Maka begitu kalau kita kalau kita mau katakan saya berat sekali cobaan, siapa lebih berat daripada Nabi Yusuf? Ada enggak yang pernah jadikan budak seperti Nabi Yusuf? Ada enggak pernah dibuang? Ada enggak yang pernah dipenjara, difitnah, tidak terbukti, tanpa bukti? Kemudian Nabi, di antara mereka itu, di antara para rasul, para nabi, Allah katakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Di antara para nabi dan rasul itu ada yang dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu. Ada nabi yang dibelah dua. Dibelah dua. Dari ulai sampai kaki belah dua, dibunuh. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, hai kalian Bani Israel, bagaimana kalian ini? Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalian suka mendustakan sebagian nabi dan membunuh sebagian yang lain. Jadi kalau standar kita langsung, kalau kita lagi mudah rezeki berarti Allah sedang sayang sama saya. Kalau saya lagi berarti Allah sedang tidak baik kepada saya. Itu standar siapa? Maka tidak boleh seperti itu orang beriman. Orang beriman itu dalam keadaan dalam keadaan apapun dia selalu husnudzan. Allah sayang kepada dia. Allah cinta kepada dia, baik dalam keadaan kemudahan maupun dalam keadaan tidak mudah, berat, dalam keadaan cobaan. Jadi man dhanna infika kalutfihi an qadrihi, barang siapa yang mengira terputusnya kasih sayang Allah kepadanya ketika dia ditimpa takdir yang berat, maka liqusuri nazar, itu karena pandangannya, pemahamannya, dia belum betul-betul mengenal Allah, dia belum betul-betul bermakrifah kepada Allah. Seperti ini juga yang sering di Indonesia, masih ada juga. Itu begitu ada bencana, gempa, banjir, itu langsung kadang-kadang sebagian orang masih langsung curiga kepada Allah, langsung buruk sangka kepada Allah. Allah ini sedang murka, sedang langsung negatif.
Itu sudah seperti di Jepang itu. Datang peneliti dari Jepang itu Yufukuza, dia buat penelitian ke Aceh tentang bagaimana masyarakat Aceh merespon tsunami, dia bandingkan dengan masyarakat Jepang merespon tsunami di sana. Jadi dia mengatakan di Jepang itu setiap peringatan tsunami setiap tahun itu kondisi masyarakat itu menegangkan. Jadi siapapun yang berbicara di depan itu ketika peringatan tsunami selalu menyalahkan ini karena Tuhan murka kepada kita, ini kita semua ini terlaknat kita. Jadi orang bukan ditenangkan, justru dibuat makin sedih. Tidak seperti itu. Maka disitulah kita perlu belajar sifat-sifat Allah itu yang lengkap, jangan setengah-setengah. Belajar sifat-sifat nama-nama Allah itu yang lengkap. Kan kita sudah sampaikan kategori nama Allah ada 3. Dari seluruh banyak nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah itu diklasifikasikan, dikategorikan 3. Al-Jamal, nama-nama Allah yang indah. Al-Jalal, nama-nama Allah yang agung, yang maha besar. Al-Kamal, nama-nama Allah yang sempurna, itu sudah kita sampaikan berkali-kali. Jadi Allah pun bukan hanya punya nama Ar-Rahim, Maha Pengasih. Bukan, Allah tidak hanya punya nama Al-Latif, Maha Lembut. Allah tidak hanya punya nama Ar-Ra'uf, Maha Berbelas Kasih. Kalau nama Allah cuman Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Latif, enak sekali Fir'aun. Tidak usah kita hukum Fir'aun itu, Allah kan Maha Pengasih. Enak sekali Fir'aun, enak sekali orang-orang zalim di muka bumi. Allah kan maha belas kasih, biarlah orang zalim itu nanti berubah sendiri, dia tak perlu kita cukai-cukai. Allah kan maha pengasih. Enak sekali manusia-manusia zalim. Tak. Allah punya nama juga Al-Qahar, yang maha menghentakkan alam ini untuk menunjukkan keperkasaannya. Jadi Allah perlu menunjukkan Al-Qaharnya. Allah tidak hanya menunjukkan Rahimnya, Allah perlu menunjukkan Al-Qaharnya, kemahaperkasaannya dengan menghentakkan alam ini agar semua yang tinggal di alam ini sadar bahwa alam ini ada pemiliknya. Kalau Allah tidak menunjukkan Al-Qahar, bukan satu Fir'aun, akan banyak manusia menganggap dirinya Fir'aun, pemilik dunia ini, penguasa dunia ini. Begitu Allah hentakkan, maka manusia sadar, ini alam ada pemiliknya, ini alam ada pengelolanya, ini alam ada yang mengaturnya, ini alam bukan tak bertuan. Maka bencana-bencana itu harus kita pahami daripada nama Allah Al-Qahar, Al-Aziz yang agung. Kalau enggak, kita enggak tahu bagaimana implementasi Al-Qahar Allah. Kalau Ar-Rahim Allah kita mudah, kita tahu implementasi, atau kalau dalam tauhid itu ada takluk sifat namanya. Kalau Ar-Rahim kita mudah memahami Ar-Rahim karena kita rasakan. Kebanyakan itu kan Ar-Rahim, rahmat Allah kita rasakan. Ini bentar lagi siap subuh, ngopi, makan. Ini kan Ar-Rahim langsung ini. Ya. Coba Al-Qahar, bagaimana kita ketahui Al-Qahar? Bagaimana kita merasakan sifat Al-Qahar Allah? Bagaimana kita merasakan sifat Al-Mutakabbir, maha sombong Allah? Bagaimana kita bisa merasakan sifat Al-Muntaqim, Allah itu maha membalas orang-orang yang zalim? Bagaimana? Kalau Allah tidak menampakkan, dengan kadang-kadang Allah perlu mendatangkan bencana alam, Allah perlu mendatangkan kondisi alam yang di luar kemampuan manusia. Maka orang-orang bertauhid, apapun yang terjadi di alam ini dia enggak panik lagi. Jadi dia begitu terjadi yang enak-enak, ini Rahim Allah, ini Latif Allah, ini Rauf Allah. Begitu terjadi hal-hal yang berat di alam ini Allah sedang menampakkan qaharnya. Ya. Seperti kita katakan tadi, makanya kata Syekh Yusuf Qaradawi, beliau membantah. Ya.
Syekh Yusuf Qaradawi itu membantah kalau langsung dengan bencana itu kita langsung memandangnya negatif. Tidak semua itu adalah hukuman. Tidak semua itu adalah negatif. Jadi orang-orang bertauhid, orang-orang sufi, ya, melihat apapun yang terjadi di alam ini tidak lepas daripada kebaikan Allah. Nah, jadi itu bagian daripada kebaikan Allah. Seperti COVID dulu. Nah, itu kalau tidak ada COVID itu para ilmuwan itu, orang Cina itu sudah mengatakan dirinya Tuhan itu. Ada yang sudah buat matahari menandingi matahari Allah. Nah, ada yang sudah mengatakan kami mampu melakukan apa yang tidak dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Macam-macam kai tebit, kai pegah, kerek-kerek tepu dulu. Begitu datang COVID, semua angkat tangan. Tidak ada yang mampu mengendalikannya. Kecuali dengan pakai masker, berharap COVID itu hilang. Semua angkat tangan. Mana yang katanya hebat sekali teknologinya? 3 tahun, 4 tahun tidak selesai itu. Sampai sekarang mungkin masih ada. Mana yang katanya ilmu pengetahuannya sudah sampai ke mana? Tidak ada yang mampu menangani. Nah, maka ya, faman dhanna infika kalutfi an qadri fadzalika liqusuri nadharhi. Barang siapa yang mengira terputusnya kasih sayang Allah dari takdirnya yang berat, maka itu tanda dia belum betul-betul mengenal Allah. Jadi orang-orang yang sudah betul-betul bermakrifat kepada Allah, maka dia melihat segala sesuatu di alam ini melalui sifat-sifat Allah, melalui asma Allah. Semuanya ada. Semuanya takluk atau hasil daripada sifat-sifat dan asma-asma Allah. Justru orang yang paling berat hidupnya di dunia, yang paling berat cobaannya di dunia, justru itu orang yang paling baik. Kan itu sudah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya. Dengan begitu kita bisa mudah masuk surga. Kalau tanpa cobaan Allah susah kita masuk surga. Mau masuk surga dengan amalan sedikit, maksiat lebih banyak. Jadi maka kemudian agar kita bisa masuk surga, maka Allah bersihkan dosa-dosa kita dengan cobaan tadi, dengan takdir yang berat. Maka Rasulullah mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, justru dia akan menguji hamba itu dengan takdir yang berat. Bukan takdir yang enak, takdir yang berat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala huznin hatta syaukah yushakiha wa hatta alham yahumhu illa kaffara sayyiatihi. Tidaklah menimpa seorang mukmin min wasabin, daripada wasab ini apa namanya, hal-hal yang melelahkan pikiran, wala nasabin, dan hal-hal yang melelahkan badan, wala saqamin, dan juga tidaklah sakam, penyakit, wala huznin, dan tidaklah sedih, hatta syaukah yushakiha, sampai duri yang menusuk, duri kecil menusuk badannya, semua itu, wa hattal ham yahumu, sampai rasa susah, gelisah, ya, illa kaffara sayyiatihi, itu semua menjadi penghapus dosa si hamba. Wa warada fil humma ahadits katsira, dan juga banyak hadis-hadis tentang humma. Humma ini penyakit demam, panas, ya, panas dalam, ya, demam bahasa kita. Ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Demam ini penghapus dosa. Jadi semakin sering kita demam, bagus sebenarnya. Jadi begitu cuaca agak ini kita demam, alhamdulillah, penghapus dosa lo. Justru yang khawatir kita kalau tidak pernah demam, hanya normal pun ya. Tidak pernah demam, tidak pernah flu, tidak pernah ada gejala apapun, ini justru mengkhawatirkan.
kita normal apa tidak. Jadi dengan sakit-sakit itu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian belum lagi dalam beberapa ayat Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang sabarlah yang diberikan pahalanya itu bighairi hisab, tanpa hisab. Kalau amalan-amalan lain ada batas pahala semua. Kita salat subuh yang wajib, yang sunat, ini semua sudah ada daftar pahalanya. Salat wajib sekian pahalanya, salat sunat sekian pahalanya, sudah ada ketentuannya. Ini kita duduk di majlis ilmu sekian pahalanya, berzikir sekian pahalanya, sudah ada jumlah-jumlahnya, nominalnya, cuman kita tidak lihat, tidak bisa lihat karena terhijab ya. Nanti di hari akhirat kita lihat. Yang tidak ada nominal pahala, yang tidak ada batas, itu adalah pahala kesabaran. Maka itulah yang kita katakan nanti di hari akhirat itu, saat di padang mahsyar, bisa saja yang duduk di depan itu yang dimuliakan oleh Allah adalah ahlul bala, orang-orang yang hidupnya di dunia itu paling pahit, paling berat. Karena orang-orang yang hidup di dunia paling berat, paling pahit, dan dia bersabar, tidak mengeluh, terus bersama Allah, taat kepada Allah. Inilah orang-orang yang pahalanya tidak ada batas. Makanya orang yang pergi ke masjid solat subuh ya, dengan kondisi keuangannya dalam sehari-hari itu kadang-kadang tidak cukup untuk makan, itu beda pahalanya dengan orang yang pergi ke masjid solat subuh tapi dalam sehari dia itu 5 juta sudah aman. Mangat kepada subuh, puha mangat teman. Dah subuh pergi jaga lara kening punuh tu, hanam pikiran. Tapi bagaimana dengan orang-orang hati kepada subuh nyo jajanan yang mi kiban, nyonte bengah kiban dah baju, tapi dia tetap bangun subuh, pergi ke masjid salat subuh, berzikir dengan seperti kita berzikir, beda pahalanya. Lewat kotak amal kita kasih sedekah sama-sama, semuanya kasih sedekah lewat kotak amal. Ada 2 orang, yang satu 10.000, yang satu lagi 10.000 juga. Yang 10.000 yang pertama dia masukkan ke kotak amal, dia dalam sehari 1 juta pemasukannya. Yang satu lagi di sampingnya 10.000 juga dia masukkan ke kotak amal, tapi dalam sehari penghasilannya 50.000, 70.000. Sama pahala? Beda. Yang 1 juta sehari 10.000 itu nilainya bagi dia. Tapi yang sehari 30.000 penghasilan, yang sehari 40.000, dia tetap masukkan 10.000, bukan mudah itu. Maka tetap beda. Jadi ahlul bala itu dalam apapun dia tetap istimewa. Dalam semua hal. Bukan hanya dalam dia bersabar atas cobaan, dalam dia menjalani kehidupan, dalam dia beramal, itu pahala amalan-amalan dia itu berbeda. Dia baca Al-Quran berbeda pahalanya dengan kita baca Al-Quran yang hidup kita muda. Dia haji beda pahalanya dengan kita yang haji. Ada orang haji itu sudah puluhan tahun kumpul uang, mupluh tahun, seperti orang yang berkurban itu. Kita lihat di TV itu di apa dinampakkan. Ada orang berkurban seekor kambing di kampung itu setelah dia kumpulkan uang itu bertahun-tahun. Dia bukan orang kaya, kehidupan sehari-hari pun dia susah, tapi dia kumpulin uang, dari uang-uang lebih receh-receh dia kumpulin, dia usahakan. Ada duit dia beli kurban, kemudian dia bawa ke masjid atau ke manasah. Beda dengan kita yang kurban itu duit banyak ya. Tapi walaupun duit banyak, sekali kurban tiap tahun diulang-ulang. Ron kali kurban kali dong goliko. Nanti tahun depan tak lagi kali nak kurban kali goronyan.
Beda. Jadi ahlul bala ini dalam segala hal. Makanya kalau begitu nanti di akhirat, ahlul afiyah itu akan ngomong kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, jadikan kami ahlul bala agar kami mudah masuk surga. Nah, jadi dengan seperti ini baru kita pas dalam memahami setiap takdir-takdir Allah setelah kita punya ma'rifah dan mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah melalui sifat-sifat dan asma-asma'nya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.